Puji Tuhan, luar biasa. Segala sesuatunya bisa dilewati bersama Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kita mau sore hari ini menyiapkan hati kita yang terbaik, membawa ibadah ini bukan sekedar rutinitas, tapi kita mau bawa sebagai ucapan syukur. Bulan ini kita memperingati Paskah, karya Tuhan yang luar biasa yang membuat kita beroleh kehidupan. Dan saat ini mari kita pakai ibadah ini untuk kita mensyukuri, mengingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Berapa banyak yang siap membawa yang terbaik lewat ibadah ini? Boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, Bapa kami yang baik, yang memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah. Kami menyadari bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami, sehingga kami boleh dan Kau layakkan datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Saat ini kami mau datang dengan segenap hati kami, membawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan di hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan saja dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus beracara Roh Kudus dari awal sampai akhirnya. Kami percaya ketika kami dengan tulus membuka hati, Engkau akan melawat setiap kami Tuhan dan mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
besar sudah Kau lakukan di manusia. Pengorbanan yang membuat kami selamat Tuhan. Yang ku miliki tak ku hargai, Yesus engkau ku akui, Yesus engkau ku akui, Yesus engkau ku akui. Kami kagum akan Engkau, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Mari masing-masing mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sore hari ini datang dengan membawa syukur yang terbaik. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang besar atas kami. Kami bersyukur. Buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami kagumi, hanya Engkau Tuhan yang membuat kami terpesona. Hanya Engkau Yesus yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, kami bersyukur. Hanya karena karya salib-Mu kami beroleh hidup Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Hanya Engkau Tuhan kami. Hanya Engkau segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kami nyatakan karena salib-Mu ku hidup.
sorak-sorai untuk Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang ya Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Oh, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup membuat mujizat atas hidup kami. Bahkan mujizat yang terbesar yaitu keselamatan kami sudah terima. Kami bersyukur. Semua hanya karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Karena betapa besar kasih-Mu atas kami Tuhan, sehingga Engkau merelakan hidup-Mu untuk menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, Kau sungguh baik, sungguh setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan Engkau Surya. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati kami bersyukur. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderikan gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami nyatakan syukur kami di hadapan. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Benar Tuhan. Kau menderita gantikanku ya Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
tinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Syukur bagimu Tuhan, syukur kepada Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh glory, glory Tuhan. Betapa hati kami tidak akan memuji Engkau ya Tuhan. Betapa hidup kami tidak akan memuliakan Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas kami. Engkau Allahku, oh Tuhan, Engkau yang sudah merelakan hidup-Mu bagi kehidupan kami, bagi kebebasan kami, bagi kesembuhan kami. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebab itu Tuhan, hati kami senantiasa meninggikan Engkau. Hati kami sedang memuji Engkau Tuhan. Makasih Bapa. Tuhan, sore hari ini kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada bersama dengan kami, sesuatu yang baru Engkau buat bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini kami menyediakan hati kami, pikiran, kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, sore hari ini kami mau tunjukkan hidup kami kepada kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin mengacaukan, yang ingin merebut, yang ingin memutar-balikan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintahkan Engkau keluar Engkau dari ruangan ini, dan hanya Engkau Tuhan yang boleh berkuasa atas hidup kami. Hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sertai hamba-Mu Tuhan. Sebab jika tanpa Engkau, hamba tidak akan pernah berakal. Oleh sebab itu Tuhan, ujung rambut tinggal ujung kaki. Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu, mulut lidah bibir hamba-Mu, biar hamba memperkatakan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh diubahkan, dan setiap kami boleh untuk dibawa lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan, siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan kami adalah Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar sore hari ini? Yes, luar biasa. Dan saya berharap memang luar biasa, bukan biasa di luar. Amin. Haleluya. Oh, Islam. Pujian dari awal hingga yang tadi sangat membawa saya khususnya merasa saya belum pernah mengenal beliau, tapi seolah-olah dari pujian ini match, dan seolah-olah kami janjian, padahal tidak pernah mengenal sama sekali, baru hari ini. Baik saudara, ada satu pujian yang berkata begini, dan itu sangat memberat saya. Kasih yang sempurna. Suara saya agak sehingga suara beliau. Suara saya kalau bagi mendengar
Memang tidak kira-kira, tapi langsung tertidur. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan apa? Bukan. Terima kasih Pak. Kasih yang sempurna dari awal membicarakan tentang kasih Tuhan. Itu datangnya hanya dari Dia. Siapa? Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih yang sempurna, hanya Dia yang memiliki. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16 ada yang apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan supaya Dia Allah yang hebat itu, karena begitu besarnya kasih Allah seperti ujian kita tadi, diserahkannya anaknya untuk kita. Amin. Itu sebabnya kasihnya itu kasih sempurna luar biasa. Sore hari ini saya ingin mengajak kita mengenal, melihat betapa kasih yang sempurna itu yang diberikan untuk kita itu akan membawa kita semakin dalam. Kasih Tuhan. Saya lebih sering menggunakan bukan hanya mengaruniakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Amin. Sebabnya sore hari ini untuk mengawali kita, saya ingin mengajak kita membaca dari 2 ayat saja. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang kelima dan keenam berkata begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Itu kesaksian Alkitab. Oh, saudara kasih Tuhan, sore hari ini kita akan mengenal, kita akan melihat kasih yang sempurna yang Tuhan anugerahkan untuk kita itu seperti apa sih? Seperti apa sih kasih yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan melalui Yesus Kristus yang sudah disalibkan? Saya masih ingat masa kecil saya dulu. Saya dibesarkan di kota kecil, Bondowoso. Wah, di sana dibilang, wah, mereka kenalnya Nabi Isa yang dipenteng katanya. Yang dipenteng. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan untuk kita, yang Tuhan anugerahkan untuk kita, yang pertama yaitu kasih yang menghilangkan ketakutan. Kasih yang apa? Kasih yang menghilangkan ketakutan. Maafkan saya kalau kurang sopan. Kasih yang pertama yang Tuhan berikan untuk kita, kasih yang sempurna itu ialah kasih yang menghilangkan ketakutan.
Matius 28 tadi ayat yang kelima berkata seperti ini. Akan tetapi, oh haleluya, sudah tahu. Langsung sakti Pak. Langsung hilang. Kata orang Inggris, bengungnya hilang. Akan tetapi Allah malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Garis bawahi kata yang boleh itu, janganlah kamu takut. Habis saudara, peristiwa ini terjadi pada pagi hari setelah Sabat. Sabat itu di sana hari Sabtu. Pagi hari, Minggu pagi, ya. Kalau kata orang kampung saya, maaf, nama saya karena katanya siapa tuh Pak? Tak kenal Kak, maka Kak saya. Nama saya Pirono Adiwardoyo. Itu nama pemberian kedua almarhum kedua orang tua saya. Pirono itu dari kata Sukopirno, artinya sukacita. Adi itu besar, Wardoyo itu sanubari. Jadi Pirono Adiwardoyo kalau di bahasa Indonesia kan itu sukacita yang besar yang muncul dari sanubari. Jadi ketawanya nggak digawi-gawi, ketawa yang tulus. Haleluya. Ketika pada Minggu pagi setelah Jumat Agung Yesus disalibkan, para murid mereka merasa ketakutan. Guru mereka, tokoh mereka yang selama ini membawa mereka untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya, tokoh yang mereka kagumi, ternyata ditangkap, disalibkan, kemudian mati pada Jumat sore, Jumat Agung. Pagi-pagi hari Minggu, para murid Maria Magdalena, Maria yang lainnya juga datang ke sana untuk datang melihat, dan bukan hanya melihat, tujuan mereka ingin meminyaki. Tetapi Bapak Ibu, sesampai di kubur itu, kubur batu ditutup dengan pintunya pintu batu, mereka kaget, terkejut dulu. Kok pintu terbuka? Mulai mereka takut. Jangan-jangan mulai timbul ketakutan, mulai timbul jangan-jangan ojo kok gini. Mereka ketika begitu masuk loh tenanan, tidak ada, semakin gemetar. Waduh, selama ini pemimpin yang mereka ikuti, pemimpin yang mereka percayai, ketika ditangkap, disalib, kemudian mati, dikuburkan, kok wis ora. Bagaimana dengan kita nanti? Siapa yang akan melindungi kita nanti? Bagaimana dengan janji-janji yang ia sampaikan? Mereka, para murid itu ketakutan, takut. Ada depannya, tapi kemudian ujuk-ujuk, bahasa Jermannya begitu, tiba-tiba di depannya muncul sesosok malaikat. Bahasa Jawa kan, bahasa Jawa Timuran. Karena yang datang kan Maria Magdalena, Maria temannya lagi. Para perempuan nyapok yang ini, nyapok udah nangis. Mereka nangis. Orang yang mereka kasihi, orang yang mereka jago-jagokan, hilang, tidak ada. Mereka nangis. Tapi perempuan, malaikat berkata, jangan takut. Dia tidak ada di sini.
Jangan takut. Saudara, mereka yang biasa hidup dengan Yesus hanya nggak lama, kecuali Maria ibunya itu 33 tahun, karena Yesus disalibkan mati umur 33 tahun. Hanya 3,5 tahun Yesus hidup bersama para muridnya, tapi ada banyak mujizat, ada banyak kemenangan, ada banyak kuasa yang mereka terima dari Yesus. Mereka melihat orang lumpuh berjalan, mereka melihat air dirubah menjadi air anggur. Tetapi tokoh itu sudah tidak ada lagi. Tokoh itu hilang. Di kuburnya tidak ada. Para wanita itu nangis. Saudara, maaf. Kita, saya, Bapak Ibu, opa oma, berapa tahun ikut Tuhan? Kalau saya lahir ceplok itu sudah Kristen. Karena bapak ibu saya Kristen. Saya dari berasal desa perbatasan Australia, Lumajang pojok. Ya, desa. Saya orang desa. Tapi Tuhan luar biasa. Ketika kasih Tuhan yang sempurna itu diberikan untuk kita dan kita terima, maka ketakutan dalam hidup kita akan hilang. Apa yang menjadi ketakutan kita? Saya boleh bersaksi. Saya menikah, dikaruniai 2 anak. Istri saya Batak. Kami punya 2 anak. Jadi 2 anak kami pejabat. Maksudnya peranaan Jawa Batak. Ketika mereka masih kecil, saudara, saya melayani sejak muda. Pernah menggembalakan di sana, Turki. Turan Kidul. Waktu itu masih muda, belum menikah. Jadi sejak belum menikah, saya pernah melayani di Pulau Lombok sana, di Mataram. Tonggone Pak Roni waktu itu, Roni Daud Simeon. Menikah, kemudian setelah menikah kami pindah ke Malang. Di Turki ada yang melanjutkan. Tiba di Malang, Tuhan hajar kami. Bukan hajar untuk membunuh, tidak, tapi maksudnya menghajar untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami berkeluarga, punya anak 1 waktu itu. Kami bukan kontrak rumah, kos. Punya anak 1, hamba Tuhan, kos sak kamar. Bayangkan. Suatu saat, suatu hari, Tuhan izinkan kami tidak punya apa-apa. Waktu itu masih ada yang opa-oma pasti masih ingat. Pak, saya sampai jam berapa, Pastor? Waktu itu masih ada uang 500 rupiah yang warna hijau, yang belakangnya gambar. Iya. Kami hanya punya itu. Istri saya bilang gini, istri saya waktu muda, kalau sekarang manggilkan anaknya papa, kalau dulu manggil saya kak. Kak, beras kita habis. Dibawa. Dulu air minum itu hanya ada merek Aqua. Kalau sekarang kan ada Aqua Cleo, Aqua Club. Itu beras ditakar hanya tinggal 1 gelas Aqua saja. Dia bawa kepada saya. Ini kak berasnya. Wah. Kemudian, oke. Istri saya minta izin, kak, aku
aku mau telepon mama ya. Mertua saya di Pematang Siantar. Mertua laki-laki, mertua perempuan punya toko. Saya bilang, jangan, daripada nggak makan Kak, sudahlah, biarkan pagi ini beras itu dibubur untuk anak pertama saya namanya Kesia. Itu untuk Kesia dibubur. Terus untuk kita ini 500 rupiah di dompet. Saya masih ingat, kami kos itu di Manggar, Jalan Manggar. Kemudian biasanya lewat kalau pagi, pohon kuning, wah, itu pohon kuning. Saya beli 500 rupiah dapat 2 kilo. Waktu itu, Kak, kita makan apa? Ini untuk kita. Bapak Saudara, Tuhan izinkan kami alami seperti itu. Tuhan izinkan kekurangan terjadi dalam hidup kami, tetapi kami tidak pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang kasihnya luar biasa. Belum anaknya saja dikasih kok untuk kita. Saya bilang, sabar, tunggu nanti sore. Ustaz, nanti sore ternyata betul. Saya banyak ngomong tunggu nanti sore. Saya tidak jadi apa-apa sama istri saya. Ternyata sore itu di kos kami itu waktu itu belum ada HP. Kami belum punya HP karena masih jarang. Wah, beli kartunya aja mahal. Tapi itu ada telepon rumah. Tiba-tiba berdiri, Pak, ada yang nyari kita. Oh iya, ditelepon. Suruh datang ke rumahnya. Baik datang. Sore itu datang. Begitu nyampe di rumah, ketika dibuka itu, balik itu ada kresek warna hitam. Kalau kresek warna hitam, wah, kita aku ini mesti nih. Dalam hati saya gitu. Betul, Om, itu bawaan pulang. Hanya ngomong begitu, kemudian ya saya pamit, saya bawa pulang. Saya bilang sama istri saya, dibuka Bapak Ibu Saudara, isinya beras, ya seperti sembako itu, beras, ada gula setengah kilo, saya masih ingat. Ada minyak goreng 1 botol kecil, ada Indomie 3, kemudian ada yang berdiri amplop panjang. Saya bilang dibuka gambarnya Pak Harto Mesem. Waktu itu anak masih kecil, 50.000 waktu itu. Anak saya masih kecil, anak pertama. Sekarang puji Tuhan, anak pertama yang waktu itu baru bisa ngomongnya papa, mama, satu dua saja. Sekarang besok lusa akan wisuda, Pak Israel. Tuhan izinkan alami itu. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Sok nek tuwa aku piye? Aku melu sapa? Jangan pernah takut. Kasih Tuhan yang sempurna itu yang diberikan kepada kita, yang tadi kita nyanyikan itu terlalu besar. Kasih-Mu Bapa pengorbanan. Amin. Kasih Allah yang besar untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk Oma sekalian. Sebab itu jangan pernah takut, sebab kasih yang sempurna yang diberikannya melalui Yesus Kristus anaknya itu, yang disalibkan dan mati, dikuburkan pada hari yang ketiga, hari Minggu pagi, bangkit untuk mengalahkan ketakutan. Amin. 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 Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Amin. Kasih Tuhan yang sempurna. Itu yang pertama. Amin. 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 Kasih tahu. Yang bilang amin kasih tahu gitu kan. Ojo wedi. Amin.
Itu yang pertama. Kasih yang sempurna yang Allah berikan untuk kita itu kasih yang menghilangkan ketakutan. Jangan takut. So anakku tadi opo, ya tetap tadi wong. Ya iya, masa monyet. Haleluya. Maaf ya, saya John. Saudara, Maaf. itu artinya memperhatikan. Kasih yang Tuhan berikan, kasih yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Takut sok nek tuwa piye, sok nek tuwa melu sapa, sesuk maem apa. Nah, itu loh. Akan apa? Kasih Tuhan Khawatir. yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Kasih yang diberikan untuk kita, amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan untuk kita itu kasih yang menggenapi janji. Kita kembali ke Matius 28 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, ia tidak ada di sini. Itu jawabnya si malaikat, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Ini yang saya garis bawahi. Apa kata malaikat? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dikatakan sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat itu berbalik, sudah tidak ada. Kosong. Hai saudara kasih Tuhan, waktu masih muda saya nggak pintar nyanyi, Iya. apalagi lagu-lagu dunia. Anak saya paling takut kalau lagu-lagu, wah lagu apa itu. Tapi ada satu nyanyian yang seperti ini. Saya hanya dua kata saja, dua kalimat saja yang saya tahu, yang pernah saya dengar. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara, selanjutnya nggak tahu. Tapi hanya itu yang saya ingat. Nggak tahu siapa yang nyanyi itu. Kus-plus apa siapa? Kami aku lali. Ketika saya mendengar lagu ini, oh kasihan ini. Penggarangnya ini kasihan. Itu mungkin keluar dari hati yang kecewa. Nggak tahu dijanjikan ceweknya atau cowoknya. Tapi kemudian ditinggalkan. Saudara, manusia memang seringkali paling mudah membuat janji, tapi juga seringkali mudah melupakannya. Melupakannya. Ditinggal begitu aja. Maaf. Saudara, Maaf ya Pak Pi. Lata Pak Pi. selalu beda dengan Tuhan kita. Tuhan kita yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. nama Tuhan kita Yesus Kristus beda. Ketika dia masih bersama, saya jadi ingat karena Tuhan memang bukan seperti manusia, jadi jangan pernah takut untuk memegang janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau ia berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan Yesus ketika masih ada bersama dengan para murid, ini sudah berulang kali dia sampaikan bahwa suatu saat nanti dia akan ditangkap, akan diadili, dihakimi, pengadilan yang tidak adil. Dia akan dihakimi, dia sudah sering kali katakan, dan dia akan mati. Tapi kemudian hari ketiga dia akan bangkit. Itu sudah berulang kali dikatakan. Dan benar, ketika peristiwa Jumat Agung, memang banyak murid yang lupa bahwa itu semua sudah diceritakannya. Itu sebabnya ketika para perempuan Maria Magdalena CS pergi ke kuburan untuk meminyaki Yesus, waktu itu mereka temukan kubur itu kosong. Mereka lupa
bahwa Yesus sudah seringkali katakan, aku akan mati, akan disalibkan, kemudian mati, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka lupa, sehingga pagi itu, esok umun-umun, di pagi-pagi tidak tahu itu. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur dan bertemu dengan malaikat. Pak malaikat berkata, golek sapa kowe? Yesus ora ono. Yesus wis bunuh. Yesus ada edina. Yesus lodi. Itu kata orang Inggris. Saya dibesarkan di sana. Jadi sampai hari ini kalau ketemu orang Inggris, kalau ke pasar Madiopuro, saya pakai bahasa Inggris. Yesus hidup. Bukankah dia sudah berulang kali berkata kepadamu? Alkitab dikatakan seperti itu. Tapi ini terjemahan saya sendiri. Karena perempuan itu lupa bahwa Yesus sudah sering kali katakan, aku akan ditangkap, disalibkan dan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka lupa. Itu sebabnya mereka sedih. Mereka sedih. Mereka sedih. Sehingga malaikat itu mengingatkan, bukankah ia sudah katakan seperti yang dia katakan kepadamu? Satu ayat saya catat begini. Ia tidak ada di sini. Itu Lukas 24. Versi Lukas ayat pasal 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Malaikat berkata begini, ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, di kampung bersama-sama dengan kamu. Malaikat ingatkan, oh saudara, Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Amin. Sebab itu mari belajar mengenal firman Tuhan. Belajar mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Ada banyak janji-janji Tuhan di sana. Kenali firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji, dia selalu tepati janjinya. Amin. Satu ayat yang saya pegang dalam Ulangan, kitab Ulangan. Kamu akan terus naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Setelah umur saya sekarang hampir sweet 17, bukan sweet maksudnya. Saya belajar itu semua. Tuhan luar biasa. Dulu hanya bisa bermimpi. Tapi firman Tuhan. Saya sejak muda, saya sangat senang dengan Tuhan. Saya ikut melayani. Saya guru sekolah minggu. Sebelum saya sekolah teologi, saya guru sekolah minggu. Masih remaja. Karena saya senang, saya pegang jadi memang saya lahir dari keluarga Kristen, tapi iman itu bukan sekedar iman warisan. Saya bangga punya kakek nenek. Kalau kakek di atasnya kakek itu dari bapak saya itu dari sana, keturunan Cakraningrat 2 dari sana memang. Makanya kalau hanya belajar bahasa itu saya dapat. Ketika kakek nenek saya terima Yesus, imannya itu diwariskan. Tapi kami memang lahir ceprot itu sudah Kristen. Tapi saya tidak hanya berhenti sampai di situ. Kami mulai belajar. Masih SMA sudah belajar, diajar ngajar sekolah minggu.
Dan semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan, dan saya semakin banyak tahu janji Tuhan, dan semakin banyak janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saya. Itu sebabnya Bapak Saudara, pegang janji Tuhan. Lupa bagaimana saya mau tahu janji Tuhan? Baca firman Tuhan, baca HP suci. Maaf, saya pakai begini karena kalau pakai buku Alkitab buku kadang yang keluar seperti gambar pagar. Iki apa sih nggak tak waca? Dari sana saya banyak mengenal janji-janji Tuhan, sehingga kami alami janji-janji Tuhan. Janji Tuhan bagi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 lagi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada Pastor Wijaya dan keluarga, tapi bagi kita semua yang mengasihi Dia, bagi kita semua yang mau mengenal janjinya, bagi kita semua yang mau mendengar janjinya, simpan janjinya dalam hidup kita, percayai janjinya, itu akan kita nikmati. Amin. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan melalui anaknya itu, kasih yang menggenapi janji. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Amin. Jangan sekedar menjadi nyanyian, percaya itu dan pegang itu. Amin. Janji Tuhan akan digenapi. Tuhan bukan manusia. Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Bisa. Yang pertama, kesempurnaan kasih Tuhan itu dibuktikan dengan kasih yang menghilangkan ketakutan. Takut menghadapi hidup. Makanya maaf, beberapa hari yang lalu, jangan suka melihat orang yang menjadi pasukan berani mati. Iya, betul. Pasukan berani mati. Kalau dari perawat, berani mati, oh timbang susah-susah bes. Keliru. Astagfirullahaladzim. Ampuni. Tuhan, ini aku mau pegang janji firman. Itu yang kedua. Janji Tuhan pasti digenapi karena kasihnya adalah kasih yang menggenapi janjinya. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Saudara, kasih yang sempurna yang Tuhan berikan melalui kebangkitan Yesus Kristus di kayu salib adalah kasih yang mengubah hidup. Kasih yang mengubah hidup. Bapak Saudara kasih Tuhan, ia tidak ada di sini, kata para malaikat. Kata malaikat itu kepada para wanita, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, setelah kegelapan peristiwa penyaliban itu, terang kebangkitan Yesus muncul, memberi pengharapan baru untuk setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Kubur yang kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Yesus tidak mati, tetapi Dia hidup, dan karena Ia hidup, maka tidak ada hidup yang terlalu sulit atau hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan.
Para perempuan itu datang ke kubur, hatinya hancur. Waktu itu saya bayangkan, ya, saya seringkali bayangkan begini, Minggu Paskah, 3 wanita datang ke kuburan itu, ada ketemu malaikat, seolah-olah saya sedang begini. Ono apa itu? Saya menyaksikan. Para wanita kok nangis? Kok begini? Ketika hari kebangkitan tiba di Minggu Paskah itu, mereka yang datang dengan hati yang hancur, dengan ketakutan, dengan kesedihan, ketika malaikat memberitahu dia sudah tidak ada di situ, dia sudah hidup. Kemudian malaikat ingatkan lagi, seperti yang seringkali dikatakan kepadamu. Seringkalinya saya tambahi segini, karena memang sudah berulang kali Yesus katakan, seperti yang dikatakannya kepadamu, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian mereka, saya yakin ketika mereka pulang, mereka tidak lagi begini. Tapi mereka, itu sebabnya ketika kemudian tengah jalan ketemu, mereka berkata kepada Petrus, guru tidak ada, guru sudah bangkit, dia ceritakan semua. Baik saudara, kebangkitan Yesus pada hari Minggu pagi mengubah orang-orang yang takut, mengubah orang-orang yang hatinya hancur, mengubah orang-orang yang tadinya malu untuk menceritakan dirinya, seperti Maria Magdalena, malu menceritakan dirinya, dia kemudian diubahkan oleh Tuhan ketika Yesus sudah bangkit, diceritakan ke sana. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, mungkin di antara kita sudah banyak yang berkata, lah nek kaya aku ini Tuhan kebiar muridku kok kayak gini. Berhenti. Amin. Berhenti mengeluh. Tuhan kebiar murid kok kayak gini terus saya jare melok Gusti enak. Kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan yang hancur diubahkan, diberikan keberanian untuk menceritakan kepada banyak orang. Kehidupan yang tadinya mungkin kita dipojokkan, seringkali disingkur. Apa bahasa Indonesia yang disingkur itu? Disindir. Bukan disindir, disingkur, orang dianggap, disepelekan, ya, diremehkan orang. Ketika Tuhan ubahkan, saya jadi ingat, saya bukan memuji diri sendiri. Saya orangnya itu pendiam. Almarhum paman saya, adiknya bapak saya yang bungsu, itu tentara kepala desa di kampung kami dulu. Kalau menyebut saya itu kayak gong, tahu gong ya? Nek orang ditutup, orang muni. Saya kok malu. Sampai almarhum ibu saya waktu saya masih SMP, saya sekolah di SMP Negeri 1 Bondowoso. Kalau sudah mau rapotan waktu, kan orang tua yang ngambil. Almarhum ibu saya ditanya, "Bu, cari siapa?" Enggak jawab. Dia begini, dia sudah bilang, "Anakku mesti dewean sendepal di tembok." Saya dulu begitu. Tetapi ketika Tuhan ada dalam hidup saya dan diubahkan, paman saya ngomong, ponak aku nek di gak dijak ngomong, gak muni, gak ditutup, gak muni. Saya ki pinter ngomong, saya jawab, pendeta Kemajuan. Jangan takut, Yesus yang hidup itu sanggup mengubah hidup kita, apapun keadaan kita. Itu sebabnya jangan pernah
orang-orang yang ada Yesus dalam hidupnya untuk menjadi takut, untuk menjadi malu kalau berbuat jelek. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk mengubahkan hidup kita. Kebangkitannya mengubahkan kehidupan kita, memperbarui hidup kita. Itu sebabnya mari sore hari ini Bapak Ibu, Opa, buka hati. Buka hati. Momen Paskah. Momen Paskah. Biarlah Yesus itu hidup dalam kita. Paskah bukan hanya peristiwa tahunan, boleh endok. Tapi Paskah adalah kehidupan baru yang Tuhan berikan untuk kita. Itu sebabnya Paskah lambangnya endok. Karena di dalam endok ada kehidupan baru. Mari sore hari ini sekali lagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, buka hati, datang kepada Dia, percayai Dia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia menggenapi janji-janjinya, janji-janji firman-Nya. Dia pasti genapi dalam hidup kita. Itu sebabnya percayai. Jangan iya jenengan, iya sampean Mas. Sering orang masih panggil saya Mas. Anak SMA putih abu-abu panggil saya Mas. Mas Gundul boleh. Anakku wis gede-gede. Mari sore hari ini sekali lagi kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Pintu dan kau bukakan pada Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkah sendirian. Kau selalu ada hatiku. Bapa yang kekal, Dia akan pegang hidup kita seperti jangan pernah takut. Kebangkitannya mengalahkan maut, menghilangkan ketakutan kita. Dan dia untuk takut sesuk makmu kok. Tidak perlu. Sok ben ya apa? Kami pernah alami itu. Tapi puji Tuhan, itu ternyata menjadikan anak-anak kami juga. Sekarang kami melihat orang, wah kasihan orang itu. Iya, kasihan ya. Ada saatnya kita menerima dari Tuhan, tapi melanjutkan hidupan baru yang Yesus berikan oleh kebangkitannya. Ada saatnya bagi kita untuk memberi orang lain. Amin. Amin. Seperti para perempuan itu, mereka memberikan dirinya, mereka memberitakan kebangkitan Yesus. Mereka memberitakan Yesus Kristus yang ajaib, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan memberi kita kemenangan. Amin. Amin. Saatnya, ada saatnya. Tapi ketika Tuhan melakukan, Tuhan ubahkan hidup kita. Mari, seperti para perempuan itu, para murid-murid Tuhan kemudian melibatkan diri, memberitakan berita sukacita, berita baik bahwa Yesus bangkit, ada kehidupan baru. Saudara, oma, sore hari ini, mari perhatikan. Selama ini, apa yang sudah kita perbuat
Kalau saya sudah hampir 60 tahun, karena lahir seperti sudah Kristen. Mari kita lihat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita mengikut Tuhan. Pernahkah kita bercerita? Bercerita saja tentang kebaikan Tuhan. Memang Tuhan izinkan aku sakit. Bisa cerita tentang perbuatan Tuhan, bisa cerita ke orang lain, atau bahkan bisa kita tunjukkan dari gaya hidup kita. Oh, wong Kristen. Saya sering kali anak-anak kami ya kalau jalan sama itu, Dok, gua Kristen. Papa kayak tahu bajunya Tuhan. Ya. Dari mana? Dari caranya berjalan. Kristen pelaku nektor. Mari bersama sore hari ini mulai buat keputusan. Kasih yang sempurna ku terima darimu, bukan kebaikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencarimu, mendapatnya. Buka ku pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang tenang. Bapak saudara, kasih Allah yang sempurna itu Dia berikan kepada kita sebagai bukti bahwa Dia mengasihi kita, seperti yang dikatakan Injil Yohanes kepada penulis sahabat. Kasih yang Tuhan berikan untuk kita itu kasih yang sempurna, bukan kasih yang abal-abal, bukan hanya yang manis di bibir, tapi kasih yang menghilangkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata begini, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu kasih yang sempurna. Oleh sebab itu terima kasih Dia, bukan hati setelah hari ini. Mungkin maaf, kita sudah lama mengikut Tuhan, tapi selama ini kasih Tuhan kok hanya cari uang, hanya cari uang. Sore hari ini mari alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sore hari ini sedang ketakutan, takut masa depannya, takut gak dianggap oleh anak-anaknya, takut ditinggalkan begitu saja oleh anak-anaknya. Yakin dan percaya ada Tuhan yang memegang hidup kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang
seperti manusia yang mudah melupakan janji. Tapi Dia Tuhan yang mau menggenapi janjinya. Mungkin selama ini juga masih merasa uripku kok koyo ngene wae. Kebiyen loro-lororen sakit tak ada beres. Sakit loro waras-waras. Dia mengubahkan hidup kita. Dia mengubahkan hidup kita. Mungkin yang selama ini wis tak kowe iki ngerti apa meneng. Saudara, kasih Tuhan, kebangkitan yang dinyatakan melalui kebangkitan Yesus sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Iya, masih. Iya, masih. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Iya, masih, iya, masih. Oh, haleluya, Yesus. Bapak Ibu, buka hati, berbicaralah kepada Tuhan. Saya berikan waktu untuk kita masing-masing berbicara kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Sampaikan apa yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dia Tuhan yang mau dengar. Dia Tuhan yang mau menyediakan hidupnya untuk kita. Ya, di momen Paskah ini, mari kita bawa hati dan iman kita untuk memperingati kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita mulai perjamuan ini dengan membawa hati dan iman kita. Kita renungkan firman hari ini yang membawa kita tidak takut lagi. Tuhan akan menggenapi janjinya dan Tuhan akan mengubah hidup pribadi lepas pribadi. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ada yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan, nanti dilayani dengan asernya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya di momen Paskah ini kita bukan hanya mengadakan suatu rutinitas untuk memperingati kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, tapi pribadi lepas pribadi mau mengalami bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan Yesus tidak akan memberikan satu ketakutan kepada pribadi lepas pribadi, dan yang terkhusus akan merubah kehidupan pribadi lepas pribadi. Mari di momen Paskah ini kita memperingati pengorbanan yang sangat luar biasa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus yang sangat luar biasa,
Kiranya kita benar-benar membawa hati dan iman kita terfokus kepada Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempatnya ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan. Mari sejenak kita bawa hati dan iman kita. Kita pejamkan mata kita. Kita fokuskan kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh luar biasa baik. Dia memiliki kasih yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Kiranya lewat perjamuan ini, mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi, pertobatan akan terjadi, dan hal-hal yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Yang telah menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa syafaat, dan Ibu Ana Wicaksana akan memimpin kita semua di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami umat-Mu manusia Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami yang berdosa. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami juga ya Tuhan. Karena Engkau sudah menjadi korban. Engkau telah mati di atas bukit Golgota sana untuk menebus kami yang berdosa Tuhan. Dan Engkau telah mengampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh terbebas dari hukum dosa itu, dan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami, sisa hidup kami senantiasa berpaut hanya kepada-Mu. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami mau tetap setia iring Engkau sampai satu kali kami berjumpa muka dengan Engkau yang mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, sementara kami berada dalam dunia yang fana ini, Roh Kudus-Mu akan tinggal dalam hati kami, dan Roh Kudus itu yang akan mengajar kepada kami untuk tetap setia iring Engkau, untuk mengandalkan Engkau, untuk beriman kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya ya Tuhan. Engkau yang mempunyai langit dan bumi ini. Engkau yang mempunyai kehidupan kami satu persatu. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah kami boleh menerima kasih
kasih-Mu yang sempurna itu, kasih-Mu yang tiada tara itu ya Tuhan, yang akan mengajar kepada kami untuk tetap mengasihi Engkau, juga mengasihi sesama kami manusia. Tolong kami Tuhan, kami tak dapat lakukan itu sendiri, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami untuk hidup berkenan kepadamu, untuk hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, saat ini kami ingin berdoa syafaat. Teristimewa kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri akan memakai hamba-Mu menjadi berkat Tuhan, untuk menceritakan kasih-Mu yang besar kepada dunia yang fana ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan doa kasih Yulia yang di bawah pimpinan Bapak Junaidi Tuhan. Engkau berkati Tuhan kehidupannya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Istimewa Tuhan, Kau pakai kehidupan hamba-Mu lebih heran lagi, dan Kau pakai kehidupan seluruh keluarganya menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang fana ini. Juga kami berdoa untuk Bapak Wijaya sekeluarga ya Tuhan, yang mengarahkan kami senantiasa untuk berpaut kepadamu, untuk mengasihi Engkau. Tolong Tuhan, Engkau pakai juga hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Wijaya sekeluarga. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Urapan-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu akan memberikan visi-visi yang baru dalam pelayanan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Kau tetapkan kami berada dalam negara yang tinggi, yang indah ini ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden kami beserta seluruh stafnya. Istimewa Kau bukakan mata rohaninya Tuhan, supaya mengenal akan kasih-Mu yang besar juga kepada mereka ya Tuhan. Dan mereka boleh mengamenkan apa yang telah terjadi di dalam negara Indonesia ini. Semua Engkau izinkan Tuhan, dan Engkau yang menyediakan perkara-perkara yang baik, karena Engkaulah Tuhan yang baik ini, Tuhan yang kasih, Tuhan yang menolong setiap umat-Mu yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di seluruh dunia Tuhan. Engkau tolong Tuhan dalam pekabaran Injil ya Tuhan, untuk menceritakan siapakah Engkau yang mengasihi dunia ini ya Tuhan. Dan bukakanlah pintu-pintu keselamatan, sehingga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau akan memanggil jiwa-jiwa baru untuk bertobat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja di negara-negara yang berada di Indonesia Tuhan. Engkau bekerja dengan luar biasa menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Engkau yang akan memberikan keselamatan itu ya Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang memerlukan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berada di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkaulah pendengar doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita pada malam hari ini.
Dan dengan kasih Ibu Gunawan akan memimpin kita semua dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Segala kami boleh datang tempat ini, kami boleh memuliakan Engkau. Kami juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Ajar kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar, tapi melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami boleh Tuhan senantiasa hidup yang berbuah, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu melalui tingkah laku hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang Tuhan akan memberi untuk pekerjaan-Mu, supaya Tuhan tidak pernah Tuhan Engkau ya Bapa memberkati dengan limpah-limpah buat setiap tangan-tangan yang akan Tuhan memberikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh Tuhan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami menjanakan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silahkan menabur dalam sukacita. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sekali lagi. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Dengan iman ya. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku takut, di dalam Yesus ku pasti. Yang percaya boleh bangkit berdiri sama-sama. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yang bersukacita katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus ku pasti menang. Sekali lagi.
bersyukur Pak. Ya. Tapi saya minta kita Tuhan kan sudah berjanji. Dalam Alkitab itu Tuhan berjanji. Banyak janji-janji. 2000 ya. Kita jangan menuntut Tuhan terus. Menuntut diri kita supaya tidak Tuhan. Sampainya kita janji dengan orang. Weh, kamu blessed. Tapi belum tentu kamu sendiri pernah blessed. Nah, jangan menuntut Tuhan terlalu. Oh Tuhan, saya gimana tuh? Tapi Anda pernah menjalani hidup yang benar di dalam firman Tuhan. Itu yang dipegang Tuhan. Ya, jangan menuntut janji Tuhan terus. Ya, Tuhan, gimana janji di dalam Alkitab? Tapi perbuatan Anda tidak mencerminkan firman Tuhan, sama aja bohong. Ya, kita menuntut janji Tuhan. Berbuatlah seperti yang difirmankan Tuhan, baru Tuhan memberkati kita. Itu yang penting. Ya, udah. Untuk pengumuman bulan depan. Oh, sorry Pastor. Terima kasih untuk Pastor Winati atas firman yang disampaikan hari ini. Saya bersyukur Pak. Pastor mau datang ke tempat saya. Terima kasih Pastor. Sehingga nanti bulan depan kita dilayani Pastor Tirsa, ya, tanggal 23 bulan 5. Kalau ibu Pak, oma opa hadir di tempat ini, carilah firman Tuhan. Yang saya inginkan, carilah firman Tuhan. Janganlah cari Jun. Ini tadi Jun percuma, gak bisa nolong kawan. Ya, nyari Jun itu percuma, gak bisa nolong percuma. Sing bisa nolong Tuhan Yesus. Ingat, Yesus mati untuk menolong kita. Itu yang kita pegang. Dia hidup untuk kita, untuk mengambil dosa-dosa kita. Tapi ojo berbuat dosa mana? Iya, benar. Nah, engkau dia yang dosa berbuat dosa. Ibu mari. Ya, ingat itu. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, yang mewakili PD Kasih Belia mengucapkan terima kasih buat Pastor Pileno. Nanti kiranya Tuhan pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Ya, saya undang pagi begini kita akhiri ibadah PD Kasih Belia pada hari ini. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah Paskah pada hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang membawa setiap pribadi lepas pribadi Tuhan untuk melepaskan ketakutan, untuk memegang janjinya dan untuk merubah kehidupannya. Tuhan, terkhusus hari ini saya berdoa buat Pastor Pileno Adi Tuhan. Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Kau turunkan hikmat-hikmat yang mulia dari-Mu Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat PD Kasih Belia Tuhan. Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Terus Kau berikan hikmat-hikmat yang baru Tuhan. Kiranya PD Kasih Belia akan menjadi berkat buat pribadi lepas pribadi, jemaat lansia di Kota Malang. Tuhan, saya juga berdoa buat BL Tuhan, Lofi, juga pemain musik Pak Bambang Tuhan. Kau terus pakai
pakai Tuhan, Engkau terus berkati, Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan hal-hal yang luar biasa baik di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, rindu menerima berkat darimu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan Ibu Herlin, silakan. Ya, kita satukan hati kita untuk Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur, terima kasih kalau Tuhan sudah berkati kami melalui firman. Dan Tuhan, sebentar kami akan bongkar jasmani sebelum kami makan. Tuhan sucikan makanan ini dengan Roh Kudus. Biar makanan ini memberikan kesempatan buat kami. Tuhan berkati yang menyediakan, yang mengelola, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak, kami sambut Paling foto sih paling. Paling foto sih. Sajane kerupuknya taruh di mana? Minta tolong untuk waktu bisa ke depan ya, foto sebentar. Berdiri semua ya, berdiri semua, jangan ada yang duduk makan nanti. Ayo berdiri, jangan males-males, ayo berdiri. Ayo berdiri, yang super hilang, ayo berdiri. Ayo yang super biar hilang, ayo. Boleh ngamuk, ayo, terus ayo berdiri ya, sudah ya, siap ya? Sudah, oke, ayo. Foto dulu. Senyumnya dipasang. Videonya ya, jawabannya apa? Jangan lupa, semakin diberkati luar biasa. Saya nggak ngomong nggak diberkati nanti ya. Ya, ngomong yang keras, diberkati luar biasa. Soalnya semakin diberkati luar biasa. Singa bukan jangan diberkat. Ayo, 1, 2, 3. Dulu. Beri kasih video ya. Semakin diberkati luar biasa.
Tuhan.